Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang materi metamorfosis. Pernahkah kalian melihat ulat berubah menjadi kupu-kupu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis, yaitu proses perubahan bentuk hewan. Pengertian metamorfosis. Anak-anak, pernahkah kalian melihat ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik? Nah, perubahan itu disebut metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Perubahan ini terjadi secara bertahap. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk sangat berbeda, ada juga yang perubahannya sedikit demi sedikit. Oke, metamorfosis biasanya terjadi pada serangga dan beberapa hewan lainnya. Dengan metamorfosis, hewan dapat tumbuh menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jenis-jenis metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang mengalami perubahan sangat berbeda di setiap tahapnya. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki 4 tahap. Bentuk tubuh berubah drastis, ada fase kepompong atau pupa. Nah, tahapan metamorfosis sempurna itu dimulai dari telur. Hewan betina bertelur untuk berkembang biak. Telur biasanya diletakkan di tempat yang aman. Contoh hewan yang bertelur yaitu kupu-kupu meletakkan telurnya itu di daun. Yang kedua, tahap larva. Telur menetas menjadi larva. Biasanya larva sangat aktif makan agar cepat tumbuh. Contoh larva kupu-kupu disebut ulat. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu pupa atau kepompong. Larva berubah menjadi kepompong. Pada tahap ini hewan tampak diam aja gitu. Dia tuh kayak seperti nempel di daun atau di batang gitu. Tapi sebenarnya sedang mengalami perubahan bentuk di dalam kepompong itu. Nah, tahap keempat yaitu tahap imago atau dewasa. Setelah beberapa waktu keluarlah hewan dewasa, yaitu kupu-kupu yang sangat cantik dengan sayapnya itu, kupu-kupu yang indah dengan sayap yang warna-warni. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang tidak berbeda antara anak dan dewasa. Ciri-cirinya memiliki 3 tahap. Tidak mengalami fase pupa atau kepompong ya anak-anak. Bentuk tubuh anak hewan mirip seperti dengan dewasanya. Tahap metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama mengalami tahap telur. Nah, hewan itu berkembang dari telur. Yang kedua nimfa, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa bentuknya hampir mirip hewan dewasa, tapi ukurannya lebih kecil, belum memiliki sayap yang sempurna. Yang ketiga, tahap yang terakhir yaitu dewasa. Nimfa tumbuh menjadi hewan dewasa. Contoh-contoh hewan metamorfosis yaitu ada hewan kupu-kupu yang tahapnya dimulai dari telur, kemudian ulat, kepompong, kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna karena mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Yang kedua ada hewan nyamuk. Tahapannya itu dari telur, kemudian jentik-jentik, pupa, lanjut menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk hidup di air saat masih jentik-jentik atau waktu bertelur. Yang kedua ada hewan belalang. Tahapannya dari telur, nimfa, belalang dewasa. Nah, hewan ini belalang itu termasuk
metamorfosis tidak sempurna. Melalang karena tidak mengalami fase kepompong atau pupa. Yang ketiga ada hewan kecoa. Tahapannya dimulai dari telur, nimba, kemudian lanjut kecoa dan manfaat metamorfosis. Metamorfosis memiliki beberapa manfaat bagi hewan, yaitu membantu pertumbuhan. Hewan dapat tumbuh dari kecil hingga menjadi dewasa. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tahap kehidupan memiliki tempat hidup dan makanan yang berbeda. Yang ketiga, menghindari persaingan makanan. Contohnya ulat makan daun, kemudian sedangkan kupu-kupu makan nektar bunga. Fakta menarik metamorfosis. Ulat dapat makan sangat banyak sebelum menjadi kepompong. Yang kedua, katak kecil bernafas dengan insang, sedangkan katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Itulah fakta menarik metamorfosis. Selanjutnya ibu akan membuat kelompok diskusi. Masing-masing terdiri dari 4 orang, berarti jumlahnya akan menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok ibu minta mendiskusikan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna beserta contohnya. Setelah selesai, nanti perwakilan setiap kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ibu beri waktu selama sekitar 10 menit. Dimulai dari sekarang. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang metamorfosis. Kesimpulan materi metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan hingga menjadi dewasa. Metamorfosis yaitu dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki 4 tahap, mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu hanya memiliki 3 tahap dan bentuk tubuhnya hampir sama saat menjadi dewasa. Dengan metamorfosis, hewan dapat tumbuh berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa metamorfosis adalah proses perubahan bentuk hewan. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalian sudah belajar dengan baik. Hari ini tetap